الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت تفرون منه فإنه ملاقيكم. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW ketika di mana beliau berada di kota Madinah, ada dua sahabat dari kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Dua-duanya ingin berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika keduanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya dipersilakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan perihal yang akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Rasulullah yang berasal dari kelompok Muhajirin menyampaikan perihal kalimat-kalimatnya tentang sesuatu hal, dan sahabat Rasul dari kelompok Muhajirin itu kemudian hanya mendengarkan dan menyimak baik-baik. Apa bentuk pertanyaannya? Yang pertama adalah, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapakah orang yang cerdas itu dan siapakah orang yang mulia itu. Sahabat Nabi yang satu yang tadinya menunggu tidak jadi bertanya karena pertanyaannya mirip bersamaan, dan akhirnya sahabat Rasul menjadi pendengar yang setia. Rasulullah kemudian menyampaikan orang yang cerdas adalah orang yang di dalam kehidupannya selalu mempersiapkan akan sebuah kematian. Dan orang yang mulia itu adalah orang yang dalam kehidupannya selalu mengingat akan sebuah kematian. Kematian adalah guru yang paling bijaksana dalam kehidupan kita. Terlebih lagi bahwa sebentar lagi kita akan berpisah di bulan Hijriyah ini, kemudian kita akan memasuki tahun baru Islam. Perlu kemudian kita melakukan banyak evaluasi diri kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang bahwa orang yang cerdas dan orang yang mulia itu dengan kalimat yang sangat singkat dan sangat sederhana, ternyata bahwa kematian adalah guru yang paling bijaksana di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kematian adalah guru yang paling bijaksana yang banyak memberikan pembelajaran kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bahwa belajar dari guru yang paling bijaksana yaitu kematian. Waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidak lepas daripada ruang dan waktu. Allah kemudian banyak bersumpah di dalam ayat-ayatnya dengan menggunakan bahasa waktu.
Salah satu di antaranya Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Di sisi lain Allah kemudian juga bersumpah dengan menggunakan bahasa waktu dengan waktu yang berbeda. Wadduha, kemudian wal laili, wal fajri, wan nahari. Semuanya menggunakan bahasa waktu. Di dalam surat Al-Asr Allah kemudian menyampaikan, menunjukkan dengan bahasa sumpahnya bahwa yang namanya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Ada kalimat al-istisna di dalam ayat itu menggunakan bahasa pengecualian dari seluruh yang namanya manusia dalam keadaan rugi, terkecuali hanya satu yang tidak mengalami kerugian di dalam kehidupan ini. Siapa dia? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kita maksud di sini adalah, yang kita pahami di sini adalah iman yang memiliki sebuah korelasi antara ucapan lisan, pembenaran hati, kemudian menjadi sebuah gambaran diri. Menjadi sebuah gambaran diri yang akhirnya menjadi sebuah hal yang terimplementasi dengan tahwilul jihalah ilal fikrah, wa tahwilul fikrah kemudian ilal amal, wa tahwilul amal ilal natijah, ilal ghayah, baru kemudian ila mardotillah. Keimanan yang memiliki sebuah hal yang kemudian diucapkan dengan lisan, hatinya kemudian membenarkan, lalu kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan, itulah yang dinamakan dengan sebuah gambaran diri, gambaran jiwa, terimplementasi dengan sikap akhlakul karimah. Ini yang Allah maksud dengan kalimat illal ladzina amanu. Kenapa? Dalam ayat ini Allah kemudian kata iman Allah sandingkan dengan kalimat amal soleh. Iman harus kemudian menjadi sebuah korelasi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kemudian Allah mengakhiri dengan kalimat kata-kata sabar. Bagi orang-orang yang beriman harus muncul sikap amal soleh dalam rangka isti'abul amaliyah. Dalam rangka isti'abul amaliyah, penguasaan amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, lalu kemudian sikap at-tanasuh dalam kehidupan kita, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, lalu kemudian adalah saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Ini yang Allah maksud orang-orang yang tidak mengalami kerugian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah kemudian juga banyak memberikan pembelajaran ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kematian di dalam surat Al-Jumu'ah, salah satu di antaranya ayat yang ke-8. Lalu belajar dari guru yang paling bijaksana yaitu kematian, di samping waktu sangat berharga. Yang kedua adalah hidup ini hanya sebatas peran. Hidup ini hanya sebatas peran. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kita lahir dari rahim ibu kita, Allah yang punya peran yang sangat besar dalam keadaan kita tidak mengetahui sedikit pun tentang sesuatu. La ta'lamuna syai'a. Lalu kemudian Allah memberikan kepada kita potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Masih dalam ayat itu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Wa ja'ala, yang pertama Allah sampaikan, Allah berikan kepada kita as-sam'a, pendengaran. Allah berikan kepada kita pendengaran. Dalam proses kehidupan kita sehari-hari, bayi yang pertama kali dirasakan olehnya adalah potensi pendengaran terlebih dahulu.
Ternyata ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat qauliyah memiliki sebuah hubungan yang sangat erat sekali. Pendengaran. Di dalam ayat qauliyahnya Allah menyampaikan dengan kalimat as-sam'a. Lalu kemudian wal absor, penglihatan. Bayi pun juga demikian. Setelah pendengaran baru kemudian penglihatan. Baru Allah kemudian menyampaikan dengan kalimat wal afidah, potensi hati dan akal. Pun dalam proses perjalanan kehidupan manusia, Allah kemudian memberikan potensi hati dan akal agar menjadi manusia yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sebatas peran, enggak lama, sebentar. Dan hidup ibarat kita berada di dalam sebuah panggung sandiwara. Kalau sutradara mengatakan selesai, maka selesai. Peran-peran itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang suami akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala peran-perannya. Sebagai seorang guru akan dipertanyakan peran-perannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedagang, petani dan lain sebagainya. Fungsikan peran kita selagi kita kemudian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, Allah banyak memberikan juga kepada kita tentang bagaimana harus kemudian kita belajar dari sebuah kematian sebagai guru yang paling bijaksana. Apa itu? Bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak punya apa-apa. Kita lahir di muka bumi ini tidak punya apa-apa. Semuanya yang namanya manusia lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai benang pun yang melekat di dalam dirinya dalam keadaan telanjang, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Jangan kemudian ketika kita sukses kita kemudian lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya apa-apa, yang kita bawa cumanya beberapa kain putih yang akan mengantarkan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga hal yang bisa kita jadikan sebagai untuk berdoa dan juga sekaligus pegangan hidup kita. Belajar dari sebuah guru yang paling bijaksana itu kematian. Mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalnya kita akan mendapatkan sebuah tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan doa-doa anak kita akan mampu mengantarkan dengan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara, akan mampu menjadikan sebuah sempitnya kubur kita menjadi lapang, gelapnya kubur kita menjadi suatu hal yang kemudian terang, dan Allah tempatkan kita di tempatnya yang layak insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pinta dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah kabulkan dan Allah kemudian mengijabah, sehingga anak-anak kita, pribadi kita, generasi kita, kemudian bangsa kita akan mendapatkan sebuah perlindungan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.